Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, sahabat petani, para subscriber dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Lanusa Channel. Di sini saya akan berbagi tentang defisiensi ya, unsur makro dan mikro ya pada tanaman kelapa sawit. Oke teman-teman, tidak berlama-lama kita akan ikuti video berikut ini. Teman-teman, sahabat petani, para subscriber dimanapun berada ya, ini adalah salah satu contoh kebun sawit yang pemiliknya kurang perhatian teman-teman ya. Ini yang daun yang seperti ini teman-teman ya, ini adalah defisiensi magnesium teman-teman ya. Jadi tanahnya sebenarnya biasa-biasa saja, cuman agak berpasir tapi tidak terlalu tandus teman-teman ya. Ini untuk tanaman kelapa sawit ini sebenarnya masih bisa direkomendasikan teman-teman ya. Cuman ini teman-teman lihat sendiri dalam kondisinya ini sawit ya. Ini mayoritas defisiensi magnesium dan ada juga sebagian dari unsur kalium teman-teman. Ya ini ciri-ciri teman-teman ya. Ini kalau apabila teman-teman mempunyai kebun yang seperti ini contoh ada salah satu tanda-tanda kekurangan unsur magnesium teman-teman ya. Nah juga ini juga ada bintik-bintik merahnya teman-teman ya. Ini juga unsur kaliumnya kurang. Jadi kalau teman-teman mempunyai kebun yang seperti ini ya, kita bukan menggurui teman-teman ya, kita saling sharing teman-teman ya. Apalagi di sana teman-teman yang latar belakangnya pendidikannya sarjana pertanian ataupun petani yang senior ya, nanti kalau penyampaian saya ini kurang pas, teman-teman sahabat petani silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya, berikan masukannya. Ini kalau pemahaman saya, ini kebun ini adalah defisiensi unsur hara makro dan mikro ya. Teman-teman sahabat petani, para subscriber dimanapun berada, saya sekali lagi bukan menggurui ataupun bukan yang ahli persawitan teman-teman ya, cuman hanya sedikit kita saling berbagi, saling sharing ya. Maka bagi para sahabat petani yang latar belakangnya pendidikan agronomi atau dari Fakultas Pertanian ataupun para sarjana pertanian, jadi dan petani-petani senior lah yang sudah malang melintang berkecimpung di dunia persawitan, baik yang di perusahaan maupun yang petani mandiri. Jadi beri pesan-pesan ataupun pendapatnya lewat tulis komentar di bawah ini teman-teman ya, sahabat petani semua. Saya hanya berniat untuk berbagi sesama petani, khususnya petani sawit ya. Jadi apabila di suatu tempat mungkin ada salah satu petani yang mengalami seperti ini. Nah ini sekali lagi ini sangat berat defisiensinya magnesium teman-teman ya. Sampai seperti ini daunnya. Tuh sampai kering seperti ini teman-teman. Nah ini jadi kalau mau menggunakan pupuk tunggal boleh, mau menggunakan pupuk majemuk boleh. Tapi kalau saya karena sibuk, saya lebih cenderung ke majemuk karena
dengan adanya aplikasi yang pupuk makro dan mikro ini kita sudah memberikan suatu nutrisi bagi tanaman kelapa sawit. Yang penting dalam satu periode, misalkan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali pemupukan, itu harus ada unsur makro dan mikronya, yaitu saya ulangi lagi, unsur makronya nitrogen, fosfor, kalium, magnesium. Kemudian unsur mikronya seperti boron dan lain-lain ya teman-teman ya. Itu adalah yang diharapkan ataupun yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Nah, jadi tinggal teman-teman pilih mau menggunakan pupuk tunggal atau menggunakan pupuk majemuk. Itu sama saja teman-teman ya. Yang penting dosisnya tepat, aplikasinya tepat, waktunya. Jadi harus ada ke semua unsur itu teman-teman ya, diberikan oleh kepala kelapa sawit. Apalagi ini yang seperti ini, kondisinya seperti ini nih, ini yang memang pertama kali kalau mau pupuk tunggal ini adalah dolomit ataupun kesrit teman-teman ya. Kemudian nanti setelah sudah ada tanda-tanda, paling tidak kalau yang ini untuk hijau tidak mungkin teman-teman ya. Paling tidak itu ciri-cirinya ada perubahan itu dari pucuknya. Sudah pucuknya akhirnya mulai tanda-tanda pembentukan klorofilnya sudah sempurna. Nah, kemudian setelah 2 bulan aplikasi dolomit ataupun keserit, itu kemudian dikasih unsur nitrogen, kemudian fosfor, kalium. Nah itu terserah teman-teman ya, yang penting diatur. Nah apabila teman-teman ya masih ragu untuk mengatur supaya tidak salah, kadang ada yang antagonis, pupuk urea tidak bisa dicampur dengan pupuk yang ini gitu kan. Kalau pupuk tunggal memang harus mengerti betul-betul ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum begitu paham, kalau saya sarankan ya menggunakan pupuk majemuk yang menggunakan unsur makro dan mikro ya, kalau seandainya mempunyai lahan seperti ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman. Nah, ini teman-teman betapa merananya, andai kata tanaman kelapa sawit itu bisa ngomong itu udah menangis teman-teman ya. Mana tidak dirawat pelepahnya, udah susun berapa ini teman-teman ya. Harusnya sawit seperti ini maksimal songgo 2 teman-teman ya. Maksimal songgo 2, ini songgo berapa teman-teman ya. Teman-teman bisa menilai semua, coba teman-teman sawitnya seperti ini. Kemudian pemberian unsur haranya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit. Jadi teman-teman, apabila kita memberikan pupuk, setidaknya mengerti tentang apa yang harus diminta oleh tanaman kelapa sawit. Jangan misalnya kita paksakan pupuk sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita tahu, oh ini pupuk sawit saya butuh pupuk apa. Ini tanaman saya butuh pupuk apa, kurang unsur apa. Nah itu jadi itulah gunanya kita menggunakan metode pemahaman ya, pemahaman tentang pupuk apa sih yang harus saya berikan kepada tanaman saya, ataupun tanamannya membutuhkan apa sih yang harus diperlukan pada tanaman. Nah jadi teman-teman harus
bijak ya, jangan asal pupuk. Nah, andai kata seperti ini di pupuk urea pun kalau menurut pendapat saya kurang. Padahal itu pupuk sama. Jadi ada tahap-tahapnya. Yang pertama harusnya paling tidak dolomit ataupun keserik. Atau kalau memang tidak mau repot-repot ya pakai pupuk yang unsurnya makro dan mikro ada, seperti kandungannya dari NPK 13, 6, 27, 4 plus 0,65B. Nah, itu sudah terdiri dari unsur makro dan mikro. Oke teman-teman, selamat sore, selamat berpisah, bertemu kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.